Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Info. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda baik-baik saja. Di video kali ini, saya kembali merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang pastinya sangat lumer, bunga rendah, dan tenor panjang. Aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasi kali ini bisa memberikan pinjaman online walaupun Anda baru membuat akun. Cukup sediakan KTP dan nomor rekening saja, Anda sudah bisa mencairkan pinjaman KTA di aplikasi ini. Aplikasi pinjaman online kali ini merupakan aplikasi pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal. Kenapa saya rekomendasikan aplikasi pinjol ilegal? Karena memang ada himbauan dari Kominfo yang menyatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjol ilegal tanpa perlu mengembalikan atau membayar. Menurut saya, tujuan dari Kominfo menghimbau masyarakat agar bisa pinjam uang di aplikasi pinjol ilegal, tujuannya untuk memberantas aplikasi pinjol ilegal. Karena semakin banyak masyarakat yang tidak mampu membayar pinjaman online di aplikasi ilegal akan membuat perusahaan tersebut bangkrut dan ujung-ujungnya akan tutup. Jadi akan tersisa aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya perlihatkan aplikasi pinjaman online. Berikut aplikasi pinjaman online yang akan rekomendasikan kali ini, yaitu aplikasi Dana Berkah dari PT Pelita Mentari Indonesia. Aplikasi ini baru saja dirilis, bisa dilihat yang download saja baru sekitar 50.000 orang dan telah mendapatkan 4,4 bintang dari 735 ulasan. Sebelum kita lihat lebih jauh lagi aplikasi Dana Berkah, di sini kita akan memastikan sama-sama apakah aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online yang legal atau ilegal. Kalian bisa buka browser kalian dan tinggal ketik saja OJK. Buka halaman resmi dari OJK dan kalian download daftar perusahaan PT Fintech Lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Di sini sudah saya download untuk daftar perusahaan Fintech Lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pertanggal 22 April 2022. Sampai dengan saat ini, ada sebanyak 102 pinjaman online yang dikatakan legal atau resmi berizin di Indonesia. Baik, di sini kita akan lihat apakah aplikasi Dana Berkah telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Kita akan memastikan sama-sama apakah aplikasi Dana Berkah telah terdaftar atau tidak. Dan pastinya masih banyak juga teman-teman di sini yang belum mengetahui legalitas pinjaman online di Indonesia. Jadi untuk legalitas pinjaman online aplikasi pinjol harus terdaftar dan diawasi oleh OJK yang merupakan standar hukum untuk fintech lending. Kalau aplikasi pinjaman online belum terdaftar di OJK, bisa kita katakan bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi pinjol ilegal. Kita lihat di sini apakah aplikasi Dana Berkah telah terdaftar. Baik, kita sudah sampai ke urutan terakhir. Aplikasi Dana Berkah ini belum terdaftar di OJK, yang bisa kita katakan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Kemudian, kalian buka saja browser kalian, lalu masukkan kata kuncinya, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya. Di sini ada banyak informasi terkait aplikasi pinjol ilegal. Kita buka saja berita teratas dengan judul Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kita scroll lagi ke bawah. Kominfo menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Dari informasi ini bisa membuktikan bahwa memang benar ada himbauan khusus dari Kominfo yang menyatakan
agar karena memang pinjam-meminjam yang dilakukan dalam aplikasi pinjol ilegal itu tidak sah secara hukum. Jadi kita sudah memastikan bahwa aplikasi mereka ini belum terdaftar di OJK. Jadi untuk ajukan pinjaman, kalian harus pintar-pintar jangan sampai data pribadi kalian disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Sebelum saya buka aplikasinya, kita akan lihat beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan aplikasi ini. Siap melayani seluruh wilayah Indonesia. Jadi, aplikasi ini memberikan layanan untuk seluruh Indonesia. Kemudian mudah digunakan pinjaman tanpa keluar rumah. Kalian bisa dapatkan pinjaman hingga 2 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari hanya dari rumah saja. Kemudian informasi sederhana untuk persyaratan sangatlah mudah. Kita hanya perlu memasukkan data KTP kita. Baik, ini saja kelebihan yang diberikan dan kita akan lihat tentang aplikasi ini. Untuk produk pinjaman dari aplikasi ini dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Tentunya tergantung dengan data pribadi masing-masing. Dana Berkah adalah pinjaman uang tunai online cash cair tanpa agunan kredit dengan pintar dan mendapatkan KTA kilat peminjaman dana tunai rupiah online mudah, aman, dan beramanah. Aplikasi pinjaman uang tunai online cepat cair tanpa agunan. Aplikasi ini bisa memberikan kita pinjaman meskipun kita baru saja membuat akun. Di sini kita dapatkan pinjaman online dalam aplikasi ini. Yang pertama berusia 18 tahun dengan maksimalnya 55 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, kemudian memiliki nomor handphone tetap dan penghasilan yang stabil. Khusus pelanggan UMKM yang dibutuhkan yaitu surat keterangan usaha ataupun bukti usaha, khusus untuk yang memiliki usaha UMKM. Baik, sekarang langsung saja saya akan buka aplikasi Dana Berkah dan kita akan lihat sama-sama bagaimana proses pengajuan pinjaman online langsung cair dalam aplikasi ini. Pertama, di sini ada penggunaan data pribadi. Kalian perlu baca terlebih dahulu agar tidak gagal paham. Setelah kalian sudah selesai membacanya dan jika kalian setuju, tinggal kalian klik setuju. Di sini kita harus membuat akun. Tenang saja karena untuk membuat akun itu sangatlah mudah. Kita hanya perlu masukkan nomor kita. Sekarang saya akan memasukkan nomor handphone saya. Di sini sudah masuk untuk kode verifikasinya. Dan jika sudah dapatkan, tinggal masukkan dan tinggal kita klik saja masuk. Selanjutnya mereka langsung meminta izin akses kontak, izin akses panggilan telepon, izin akses foto dan media di perangkat kita. Artinya, foto dan video yang ada di galeri kalian bisa mereka ambil. Dan jika kalian setuju, tinggal klik saja izinkan. Di sini kita sudah bisa mengajukan pinjaman online dengan jumlah pinjaman maksimum. Untuk pengguna baru, 1.200.000 rupiah. Ini sangat lumayan buat kalian yang baru saja membuat akun baru. Karena hanya dengan KTP saja, kalian sudah bisa mencairkan pinjaman KTA tanpa ribet. Kemudian, tenor pinjaman yang sangat panjang. Karena setiap hari dan bunga sangat rendah hanya 0,05% per harinya. Jika kalian setuju untuk rincian pinjaman, tinggal klik saja ambil sekarang. Untuk dapatkan pinjaman, tentu saja kita perlu melengkapi beberapa persyaratan yang diminta oleh aplikasi ini. Untuk persyaratan yang diminta berupa informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank kita. Mulai dari informasi identitas. Pada informasi identitas kita perlu foto KTP kita. Kemudian pengenalan wajah. Di sini saya sudah foto KTP saya dan juga sudah verifikasi wajah. Jika sudah, tinggal klik saja simpan. Selanjutnya ada informasi pribadi.
di mana kita diminta untuk masukkan jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jenis tempat tinggal, dan lain-lain. Jika sudah, kita klik saja simpan. Selanjutnya ada informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan, kalian masukkan saja nama perusahaan. Misalkan kelompok kerja di sebuah perusahaan. Kemudian kota tempat Anda bekerja, alamat tempat kerja, nomor telepon kantor, dan lain-lain. Di sini yang harus kalian perhatikan untuk penghasilan per bulan, masukkan di atas 5 juta rupiah, agar peluang di ACC-nya akan lebih besar. Kita klik simpan. Jika sudah, selanjutnya ada informasi kontak darurat. Kalian bisa memasukkan mulai dari kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kalian. Di sini hanya 2 saja untuk kontak darurat yang diminta. Dan jika sudah masukkan, kita klik saja simpan. Yang terakhir ada informasi rekening bank. Ini tujuannya agar ketika pengajuan pinjaman, kalian langsung disetujui. Dana pinjamannya langsung ditransfer rekening pribadi yang telah kalian daftarkan. Jika sudah masukkan nomor rekening, kita klik saja simpan. Di sini sudah lengkap untuk semua persyaratan yang diminta, dan saya sudah bisa ajukan pinjaman dengan cara kita klik mulai pinjam. Di sini untuk pengajuan pinjaman sudah selesai, tinggal tunggu untuk proses peninjauannya. Dan jika berhasil, pengajuan pinjaman kita akan langsung ditransfer ke rekening pribadi yang telah kita daftarkan. Jadi seperti itu cara mendapatkan pinjaman online dalam aplikasi ini. Sangatlah mudah, karena Anda hanya perlu membuat akun dengan nomor handphone Anda. Kemudian lengkapi persyaratan seperti KTP dan nomor rekening Anda, dan dapatkan limit pinjaman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika Anda sudah dapatkan limit pinjaman Anda sudah bisa pengajuan pinjaman. Tinggal dilihat apakah pengajuan pinjaman online kalian disetujui atau tidak. Tapi saya yakin, jika Anda memasukkan data sebenar-benarnya dan tidak ada yang dipalsukan, peluang disetujui akan lebih besar. Karena untuk aplikasi pinjol ilegal, untuk persyaratan pinjaman online, kalian hanya perlu melengkapi persyaratannya. Ketika sudah melengkapi semua persyaratannya, peluang disetujui akan lebih besar. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi solusi bagi Anda yang sedang membutuhkan dana pinjaman. Mohon maaf atas segala kata dan sampai jumpa di video berikutnya.